Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Low Channel. Kali ini dalam konten Sandi Sularso Low Channel akan memuat mengenai napak tilas, yaitu tempat di mana Laksamana Cheng-ho mendarat di Semarang, yaitu di Simongan, ya, di Bukit Simongan, ya. Dari laut ya, ada sungai besar yang sekarang ini disebut banjir Kanal Barat. Itu ada sungai besar sampai ke Simongan, di mana Laksamana Cheng-ho bersama anak buahnya mendarat dan beristirahat di situ, di mana kapalnya juga di situ, ya, mendaratnya di Simongan, ya, dengan anak buahnya. Kemudian Laksamana Cheng-ho beristirahat di Bukit Simongan tersebut, kemudian hidup sehari-hari bersama masyarakat setempat, ya, dengan menyebarkan agama Islam, ya. Laksamana Cheng-ho ini adalah agamanya Islam. Dia bertugas ke daerah selatan dari Cina, ditugasi oleh Raja Ming, ya, pada dinasti Ming, ditugas untuk menjelajah ke dunia bagian selatan. Di sini menyusuri selatan, yaitu paling selatan di sini ada Laut Hindia. Di Pulau Jawa ini kemudian mendarat ke Desa Simongan, ya. Di situ ada sungai besar yang sekarang disebut banjir Kanal Barat, ya. Kalau dulu saya kira belum ada jembatan, ya, Yosudarso maupun jembatan Bulu tidak ada, ya. Jadi kapal besar bisa masuk. Kapal besar saat itu ya saya kira belum pakai mesin, pakai layar dan pakai tenaga manusia dengan alat sampan panjang-panjang itu, ya, bisa menjelajah dunia, ya. Luar biasa. Laksamana Cheng-ho ini adalah kepercayaan waktu itu, ya, Raja Ming, ya, waktu dinasti Ming di Cina, ya. Kebetulan dia beragama Islam sekaligus tugas negara Cina untuk menyebarkan culture Cina, juga menyebarkan agama Islam, ya. Namun dalam perkembangannya, tempat beristirahat Laksamana Cheng-ho ini, Cheng-ho juga dijadikan tempat mengenalkan kultur Cina, yaitu dibuat kelenteng, ya, buat kelenteng di mana orang yang bisa ke situ dengan agama, ya, Konghucu atau yang lain-lain yang berkeyakinan sama dengan bersembahyang di situ, ya. Tetapi di situ ada masjid kecil, tempat sembahyang, ya. Jadi ini berdamai dua budaya Islam dan budaya Cina, serta budaya setempat, yaitu budaya Javanese, yaitu Jawa. Jadi betul-betul damai sekali, ya. Meskipun sejarahnya di situ adalah seorang Muslim Tionghoa, sejarah, ya, tidak bisa diputar balikkan, yaitu di situ yang mendarat Laksamana Cheng-ho yang beragama Islam. Itu sejarahnya. Nenek moyang yang ada di sekitar situ, ya, Simongan, Bulu, ya, itu
anak buah Laksamana Cheng-ho menyebar dari situ untuk berkehidupan harian bersama masyarakat setempat dan berakulturasi budaya dengan masyarakat setempat. Juga ada yang menikah dengan masyarakat setempat. Ya, kalau saya mengamati di Bulu, ya, itu di Bulu itu samping dari pendaratan Laksamana Cheng-ho itu, ya, Bulu, itu masyarakatnya ada yang berwajah mata-mata sipit, ada yang kulitnya putih, mata sipit, ya, ada kehitaman mata sipit, ya. Jadi udah ada pembauran. Kalau saya melihat cerita di situ pendaratan Laksamana Cheng-ho dan anak buahnya berakulturasi budaya dan menikah dengan masyarakat setempat 600 tahun yang lalu, mungkin saja keturunan dari Tionghoa tersebut, ya, Tiongkok Laksamana Cheng-ho dan anak buahnya yang sudah membaur dengan masyarakat setempat dengan perkawinan akulturasi budaya maupun menikah dengan masyarakat setempat. Ya, itu kalau saya melihat fakta di sekitar Simongan di situ, ya, termasuk Simongan juga banyak keturunan-keturunan Tionghoa yang sampai sekarang masih berkehidupan di daerah situ, ya. Cuman ada sebagian yang beragama Islam, ada yang sudah beragama Kristen, ada yang masih Konghucu, ya. Di Semarang ini dulu ada persatuan Tionghoa pemeluk agama Islam, yaitu PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Di Semarang ini ada. Saya punya kawan, itu seorang dosen, ya, seorang dosen di perguruan negeri di pusat kota Semarang. Dia beragama Islam, tapi dia adalah seorang keturunan Tionghoa, mengajar di Universitas Negeri di Semarang, tapi dia Islam. Saya sering bicara dengan beliau, mengatakan dia punya organisasi Tionghoa Cina di Semarang, disingkat PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Ya, jadi sebenarnya soal pemeluk agama Islam itu adalah soal keyakinan, siapa saja bisa, agama apapun bisa, ya. Ya, ini kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, siapa saja bisa bersatu, ya, bermacam-macam, tapi kita itu satu. Bagus sekali kita bisa gotong royong. Jadi melihat manusia satu dengan yang lain itu adalah sesama ciptaan Tuhan, ya. Jadi tidak boleh membuli atau melecehkan manusia satu dengan yang lainnya. Bahwa kita itu adalah manusia sama ciptaan Tuhan, yang akhirnya manusia itu yang akan mengisi dan berkembang biak dunia ini supaya indah, ya, dan akan berganti-ganti. Tidak ada manusia yang langgeng hidupnya. Kemudian yang perlu dicatat di Sampokong itu, di kelenteng Sampokong, di dalam kelenteng tadi saya sampaikan ada tempat sembahyang bagi orang agama Islam, ya. Kemudian yang lebih menurut saya khasiat yang menakjubkan, ada gua, yaitu gua batu. Di situ di dalamnya ada sumur. Sumur itu sampai sekarang itu masih ada airnya mengalir, ya. Sumur di situ masih mengalir airnya. Dan menurut cerita, Laksamana Cheng-ho dan anak buahnya itu ketika mendarat mendapatkan air itu untuk kehidupan sehari-hari, termasuk kemungkinan ya kehidupan sehari mandi,
cuci, makan, minum, kemudian bisa airnya untuk wudhu, ya, untuk membersihkan diri sebelum sembahyang secara Islam. Nah, sampai sekarang air itu bertuah. Setiap orang ke situ bawa tempat minuman kosong, di situ diisi, diminum, ya, dibawa pulang, ya, diminum, bisa ada tuahnya, memperlancar usahanya, ya, membuat sehat, ya, bagi orang yang meminum air suci Chenghu tersebut dari sumur di situ, ya. Ini sampai sekarang masih banyak yang percaya terhadap itu. Saya juga percaya air yang sangat bertuah di kelenteng Sampokong ini, ya, itu ditemukan 600 tahun yang lalu. Sangat lama sekali. Belanda sebelum sampai sini, Laksamana Chenghu sudah masuk ke Indonesia, yaitu di Semarang. Tepatnya di Semarang adalah Semarang Barat masuknya, yaitu kalau dari atas sekarang itu ada jalan tol keluar Jatingaleh, nanti bisa lewat Sultan Agung, terus Karyadi, terus kiri, udah sampai Sampokong, ya. Tapi sekarang sudah modern, udah ada Google Map, ya, bisa menggunakan jasa Google untuk mencari tempat tersebut, ya. Nah, sejak didirikan oleh Laksamana Chenghu yang sudah beratus tahun yang lalu itu, kelenteng Sampokong sekarang sudah dirubah, diperbesar jadi destinasi kota Semarang. Parkirnya juga luas sekali, bis-bis bisa masuk, mobil-mobil banyak bisa masuk, motor-motor banyak bisa parkir di situ, ya. Ini setiap hari Minggu, hari libur, penuh dengan pengunjung, banyak dari luar kota, Jawa Timur, Jawa Barat, luar Jawa, bahkan ada yang dari mancanegara, ya, dari Taiwan, ya, dari Cina, ya, dari Singapura, yang berkunjung ke Indonesia, Semarang ini, ya, di kelenteng Sampokong, ya. Ini, ya, banyak yang punya tujuan masing-masing. Ada yang ingin melihat, ya, peninggalan Laksamana Chenghu di Indonesia, khususnya di Semarang ini, ya, di Sampokong. Ada yang ingin mencari sesuatu yang bisa bermanfaat bagi dirinya maupun keluarganya, yaitu air suci Chenghu, ya, air suci sumur Chenghu di kelenteng Sampokong ini. Ini yang bisa membawa khasiat yang dipercayai beratus-ratus tahun yang lalu sampai sekarang. Ini yang punya tujuan masing-masing. Jadi kelenteng Sampokong ini benar-benar kalau hari libur ataupun tidak hari libur, pengunjungnya banyak sekali, ya, pengunjungnya banyak sekali. Yang perlu dicatat lagi, jurumudi kapalnya Chenghu itu, Ong King Hong namanya, itu beranak pinak di sekitar Sampokong itu, ya. Ya, di Simongan itu berkehidupan dengan masyarakat setempat sampai akhir hayatnya, yaitu sampai usia 87 tahun meninggal dan dikubur di dalam kelenteng situ, ya, Ong Ki Hong ini.
ya sampai usia 87 tahun, sangat luar biasa. Apakah ini ya semua dari Tuhan? Apakah berkah dari air sumur suci Chenghu ataukah apa? Yang jelas mereka berkehidupan baik dan usia panjang, ya panjang, ya sampai 87 tahun ya. Apakah berkah dari apa yang dimakan diminum di situ kita tidak tahu, tapi faktanya ini salah satu contohnya jurumudi kapalnya Chenghu Ong Ki Hong ini meninggal sampai usia 87 tahun ya. Selanjutnya tempat Sampokong ini telah dibangun oleh Pemda dan pendana-pendana dari para pengusaha dan yang peduli terhadap destinasi Sampokong itu dibangun, diperluas sampai mepet jalan Simongan itu ya, diperluas sangat luas sekali dengan patung-patung yang sangat indah yang bisa membawa kesah yang datang sangat melihat situasi yang Laksamana Chenghu seolah-olah masih hidup kalau melihat patung-patung tersebut. Jadi yang perlu di garis bawahi lagi bahwa pembangunan di Kelenteng Sampokong itu arsiteknya punya dua gaya, yaitu arsitek Jawa dan arsitek Cina. Itu jadi satu, dua gaya pembangunan di Kelenteng Sampokong itu ya. Demikian saudara-saudara sekalian apa yang saya sampaikan sekelumit dari destinasi dari napak tilas dari Laksamana Chenghu ya, dari Laksamana Chenghu yang telah mendarat di kota Semarang meninggalkan tempat yang jadi tempat destinasi yaitu Sampokong ya. Terima kasih atas perhatian saudara semua. Sampai jumpa pada konten Sandi Sularso yang akan datang. Terima kasih.